cuman dapat garansi softwarenya. Garansi software apa hardware kak? Kalau garansi dari iPhone-nya pasti software kak. Akhir-akhir ini tuh lumayan banyak ya, gue nemuin viral video-video soal sales HP yang ngeklaim kalau HP yang dijual cuma garansi software. Topik ini tuh cukup sering jadi pertanyaan di masyarakat gitu, sehingga beberapa tech reviewer itu juga angkat bicara buat ngelurusin soal informasi yang banyak orang masih kurang paham. Gue jujur aja suka sedih sih lihat penjelasan dari sales-sales HP yang nggak tepat kayak gitu. Karena entah mereka kurang training, atau emang mereka sengaja ya buat ngasih statement menyesatkan biar bisa lepas tanggung jawab. Atau mungkin mereka ngelakuin itu supaya bisa nambahin jualan jasa-jasa tertentu dengan embel-embel wajib gitu ya ke customer yang masih awam soal jual beli device elektronik seperti smartphone. So, di video kali ini gue mau bahas hal-hal yang menurut gue perlu kita edukasi sama-sama guys, khususnya garansi smartphone. Apa aja yang kita mesti ketahuin soal garansi, hak-hak kita sebagai customer, praktisnya seperti apa di masing-masing brand, bedanya sama asuransi, dan yang terakhir, realita apa yang mesti kita hadapin soal garansi. So, let's start the video. Kita masuk ke poin pertama, apa itu garansi? Pertama-tama kita mesti tahu dulu nih, apa itu garansi dan kenapa garansi itu penting. Kalau menurut KBBI, garansi itu artinya jaminan atau tanggungan. Kalau gitu jaminan atau tanggungan apa sih yang dimaksud? Nah, setiap transaksi jual beli antar pelaku usaha dengan customer, baik itu barang ataupun jasa, pasti ada aja yang namanya ketidakpastian. Contohnya, maskapai penerbangan bisa batal terbang, warnet bisa mati listrik, dan HP bisa cacat produksi. Dalam proses manufaktur biasanya ada yang namanya defect rate, atau rasio cacat produksi. Misalnya 1:1000, atau 1/10.000, atau bahkan 1/1 juta unit. Setiap produsen pastinya bakalan berusaha supaya mereka bisa neken angka rasio itu serendah mungkin. Misalnya dengan penambahan langkah quality control, penggunaan robot buat gantiin proses manual yang human error-nya tinggi, dan masih banyak lagi. Cuma, gimana pun juga, yang namanya proses produksi bakalan ada aja peluang terjadinya cacat produksi. Makanya, supaya bisa ngelindungin customer dari resiko-resiko yang jadi tanggung jawabnya penjual, salah satunya cacat produksi, itu perlu ada yang namanya garansi. Nah, sebenarnya di Indonesia, hal ini tuh di-cover dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Di mana undang-undang ini tuh tujuannya untuk nerapin aturan main yang berlaku buat pelaku usaha dan juga konsumen. Di pasal 7 huruf E itu menerangkan kewajiban pelaku usaha untuk memberi jaminan atas barang yang diperdagangkan. Dan untuk barang-barang yang masa pakainya lebih dari 1 tahun, misalnya smartphone, pasal 25 ayat 1 menyebutkan bahwa penjual itu wajib menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual, dan juga wajib memenuhi garansi sesuai yang diperjanjikan. Nah, terus apa tuh garansi yang diperjanjikan? Dari situlah kita bisa mengacu ke statement garansi yang biasanya kita bisa temuin di masing-masing produsen. By the way, ini kita mengacu ke barang brand new ya, dan bukan barang second yang biasanya garansinya itu garansi toko atau janji dari penjual HP-nya secara langsung. Oke, langsung aja deh kita pakai contoh yang paling umum. Apple. Kita mampir aja ke website resminya Apple buat cek garansi yang mereka janjiin. Nih, garansi terbatas 1 tahun Apple. Apa aja yang dilindungin garansi ini? Apple menjamin produk perangkat keras. Ingat ya, perangkat keras, hardware, terhadap cacat materi atau cacat produksi apabila digunakan secara normal untuk jangka waktu 1 tahun sejak tanggal pembelian. Nah, ingat ya kata kuncinya, perangkat keras dan cacat produksi. Terus apa aja yang nggak dilindungi oleh garansi ini? Langsung dibaca ya. Garansi ini tidak berlaku untuk perangkat lunak apapun. Perangkat lunak, atau bahasa lainnya software, itu justru nggak termasuk dalam garansi 1 tahun ini. Kalau kita lanjut lebih dalam, di sini tuh bakal dirinciin kalau garansi tidak berlaku untuk 1. Komponen yang habis pakai, misalnya baterai, komponen pelindung yang bakalan habis, let's say oleophobic coating dari layar gitu ya, yang bikin efek-efek talas gitu, atau lem yang bisa bikin anti air, kecuali kerusakannya disebabkan oleh cacat produksi. Kedua, ada gores, penyok, dan lain-lain, kecuali udah cacat pas produksi. Makanya biasa kalau di toko, tuh mereka minta unboxing bareng pegawai toko biar ada saksinya. Atau kalau misalnya kalian beli online, itu lebih aman kalau misalnya kalian videoin, biar ada barang bukti. Ketiga, rusak karena penggunaan sama komponen yang nggak standar. Misalnya nge-charge pakai charger yang bukan ori dan abal-abal, terus tiba-tiba konslet. Nah, itu juga nggak di-cover sama garansi. Pengoperasian di luar pedoman, misalnya dijadiin batu buat nimpuk debt collector, itu kalau rusak juga nggak dijamin. Barangnya dioprek, diservis sama orang yang bukan authorized service providernya Apple, itu juga nggak digaransi.
Dan seterusnya kalian bisa baca-baca sendiri lah. Tapi intinya jelas ya, dalam konteks Apple, dan gue yakin ini juga berlaku di produk-produk smartphone brand manapun, nggak ada sebutan yang namanya garansi software. Yang namanya garansi, ya garansi aja, nggak dibeda-bedain. Dan di dalam garansi itu mencakup apa aja yang dijamin. Yang umumnya bicara soal hardware atau perangkat keras, dan kaitannya dengan kewajiban brand untuk tanggung jawab atas terjadinya cacat produksi. Bukan karena kelalaian konsumen. Lihat deh di brand-brand lain kayak Samsung dan juga Xiaomi. Di website mereka juga ditulis garansi itu mencakup kerusakan atau cacat selama itu tidak terjadi akibat penggunaan yang salah. Atau bahasa kerennya, kelalaian konsumen. Walaupun ya, kadang-kadang gue juga suka kesel sih sama oknum-oknum yang lempar tanggung jawab dengan alasan kelalaian konsumen. Ini kita bakal bahas di akhir deh. Nah, kalau garansi itu sifatnya wajib diberikan penjual dan udah terkandung dalam produk yang kalian beli, sekarang gue mau bahas satu hal yang orang-orang tuh suka ketukar konsepnya sama garansi, yaitu asuransi atau proteksi. Menurut KBBI, asuransi itu artinya pertanggungan. Loh, ini kok jadi sama ya sama garansi? Tapi konteksnya beda kok. Asuransi itu perjanjian dua pihak, di mana satu pihak yang bayar iuran, dan pihak lainnya itu berkewajiban buat nanggung kalau ada suatu hal yang menimpa pihak yang bayar iuran. Nah, asuransi gadget itu umumnya berupa perlindungan dari hal-hal yang nggak dijamin sama garansi. Salah satunya, ya benar, kelalaian konsumen. Tapi yang nggak disengaja ya, misalnya rusak ketumpahan air gitu, atau layarnya pecah karena jatuh, dan lain sebagainya. Dan nggak terbatas cuma kelalaian, tapi juga musibah, kayak misalnya kena copet atau kesambar petir. Asuransi biasanya bisa macam-macam variasinya, tergantung biaya iuran yang mau customer bayarin, dan juga resiko apa yang mau di-cover. Tapi intinya, asuransi itu sifatnya opsional. Dan fungsinya buat ngasih perlindungan ke customer dari kerugian yang nggak dilindungin sama garansi. Asuransi itu nggak cuma produsen doang ya yang nyediain. Kalau dari brand resminya langsung, contohnya ada Apple Care Plus atau Samsung Care Plus. Tapi ada juga asuransi yang disediain sama penyedia layanan asuransi pihak ketiga. Misalnya gue cari-cari ada Sompo, Iglo, Koala, dan masih banyak lagi. Dan pastinya ada iuran yang harus dibayarkan supaya bisa dapat perlindungan asuransi gadgetnya. Oh, tapi ternyata ada juga ya asuransi yang gratis. Kayak misalnya kalau kita beli produk Apple dari Blibli atau yang distributornya GDN, itu bakalan dapat perlindungan ekstra secara gratis. By the way, lihat ya, di statement yang dikeluarin sama direkturnya Blibli aja, penyebutan katanya itu perlindungan. Soalnya ini tuh asuransi. Ngomong-ngomong soal asuransi gratis dari Blibli atau GDN, ini gue baru tahu juga nih, kalau ternyata asuransi ini tuh perlu kita aktivasi lewat website maksimal 30 hari setelah pembelian. Link websitenya gue taruh di deskripsi. Dan waktu gue research ini tuh bikin gue sedih ya, soalnya iPhone sama Apple Watch Ultra gue itu belinya dari GDN juga. Tapi karena gue nggak tahu kalau harus diaktifasi, gue kira itu otomatis, gue jadi nggak bisa dapetin asuransi gratisnya. So, buat kalian yang beli produk Apple dari Blibli dan GDN, jangan lupa aktivasi buat dapet asuransi secara gratis. Anyway, tujuan gue di video kali ini adalah pure buat edukasi ya. Dan gue bakalan happy banget kalau seandainya abis kalian nonton video ini, kalian jadi punya pengetahuan yang benar dan udah dengan jelas bisa bedain antara garansi sama asuransi. Biar kalian tahu hak-hak dan juga kewajiban kalian sebagai customer. Soalnya kelihatannya cukup banyak di luar sana oknum-oknum yang mencoba untuk ngambil keuntungan dari ketidaktahuan customer supaya bisa upsell jualan asuransi. Dengan ngasih informasi menyesatkan kalau HP yang mereka mau beli tuh nggak ada jaminan garansi atas cacat produksi hardware. Oke, kalau dari tadi kita banyak ngomongin teori dan legal gitu ya, hitam putihnya, gue mau tutup dengan diskusi kenyataan in real life yang biasanya nggak sehitam putih itu. Misalnya, HP kalian tiba-tiba nggak bisa nyala dan pas klaim garansi, perwakilan service center bilang HP-nya rusak karena dituduh pernah jatuh. Padahal kalian nggak pernah jatuhin HP-nya. Nah, itu asas pembuktiannya, siapa sih yang harus ngebuktiin? Apakah kita yang harus buktiin HP-nya nggak pernah jatuh, baru tuntutannya dipenuhin? Which is menurut gue itu absurd ya. Atau si service center-nya yang harus mematuhi klaim garansi, kecuali mereka bisa buktiin kalau tuduhan mereka benar bahwa HP-nya pernah dijatuhin sama customer. Dan kita realistis aja deh, berapa banyak sih customer yang mau nempuh jalur hukum kalau klaim garansinya ditolak dengan tidak benar? Gue yakin banyak kan cuma bakal mundur dengan kecewa, dendam sama brandnya, beralih ke brand lain sambil keluar-keluar di sosmed, berharap kasusnya viral. Kemungkinan besar itu yang bakalan gue lakuin ya, kalau sampai amit-amit itu kejadian sama gue. Tapi sebaliknya juga sama, kalau HP-nya dijatuhin sama customer, dan jadinya rusak, tapi nggak ada tanda-tanda fisik dia jatuh, kayak nggak ada baret, nggak ada boncel, atau apapun itu, terus customer klaim garansinya ngakunya nggak pernah jatuh.
Gimana sih cara service center tuh bisa ngelindungin diri mereka dari klaim-klaim yang nggak bertanggung jawab kayak gitu? Soalnya kita masih paham juga ya, dari kacamata pelaku usaha, mereka tuh harus punya sistem untuk ngelindungin diri mereka dari kerugian yang diakibatkan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Contohnya deh ya, dulu kasusnya lumayan terkenal. Itu ada customer Poco X3 Pro yang HP-nya rusak, terus pas klaim garansi, itu disetujuin untuk diganti unit baru. Tapi karena unit penggantinya stoknya kosong, dia ditawarin unit penggantinya Poco F4. Dimana jadi kayak free upgrade gitu ke HP yang lebih mahal. Abis dia share pengalaman itu langsung viral di forum-forum dan bahkan sampai ada oknum yang jualan jasa ngerusakin HP Poco X3 Pro biar bisa matot dan klaim garansi supaya dapat Poco F4. Gila nggak? Jadi ya kita harus paham juga ya, kenapa klaim garansi itu biasanya cukup ribet dan tidak menyenangkan. Dan jadinya, pengalaman after sales itu juga jadi pertimbangan orang-orang buat beli HP. Karena mereka bisa denger tuh, ada brand-brand mana aja yang paling satset dalam nge-handle garansi, dan brand mana yang kelihatannya susah banget gitu kalau klaim garansi. Anyway, coba dong share di komen misalnya ada kasus-kasus yang seru. Misalnya, HP gue tiba-tiba jadi lightsaber bang, abis update software. Atau, HP gue kameranya berembun tanpa sebab gitu bang. Dan sebagainya. Soalnya, bakalan bermanfaat banget kalau kita sebagai KOL yang punya akses komunikasi sama brand, itu bisa jadi jembatan supaya perwakilan brand itu juga aware sama masalah-masalah yang terjadi di lapangan. So, yes, segitu dulu aja guys. Thank you buat kalian yang udah nemenin gue ngomong panjang lebar soal topik ini. Dan kalau kalian suka videonya, boleh like and subscribe ke Best Indo Tech. Nama gue Edwin Tang, and I'll see you guys in our next video.